Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di channel ini ya. Kali ini kita nggak melakukan penelusuran, tapi eh, ada beberapa kegiatan yang harus saya abadikan atau saya vlog karena ini nanti ada hubungannya dengan tugas gitu ya. Kali ini saya akan mereview tentang Sanggar Pramuka di Ambalan Agus Salim Kartini, SMK Negeri 1 Kumlagi. Jadi ini untuk adik-adik kelas 10 yang mungkin dari mulai pendaftaran sampai hari ini belum pernah ke sekolahan karena masih lockdown, karena masih PSBB dan sebagainya. Jadi ini video memang sengaja kami buat untuk biar adik-adik kelas 10 tahu bagaimana bentuk sanggar pramuka kita, khususnya untuk calon Dewan Ambalan. Jadi biar tahu bagaimana bentuknya, di dalamnya ada apa saja, nanti kita review bareng-bareng. Oke, ikuti saya. Bentar, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang suka silahkan di like ya. Jadi nanti mungkin di dalamnya ada beberapa yang kami buat untuk pertanyaan, untuk tes khusus untuk calon Dewan Ambalan. Jadi dilihat sampai selesai. Oke. Oke guys, ikuti saya. Jadi ini di ruang belakang. Di ruang belakang. Ini bagi teman-teman yang belum tahu bentuknya Sanggar Pramuka khususnya kelas 10 ya. Jadi di dalamnya ya apa saja nanti kita review. Nanti diperhatikan sampai video selesai karena mungkin ada beberapa pertanyaan nanti khususnya untuk calon Dewan Ambalan tentang apa saja yang ada di dalam Sanggar Pramuka. Entah itu ada apa, itu ada Kak siapa namanya? Halo, namaku Kak Nabila. Itu ada Kak Meila, Hai. Kak Rona. Bukan corona ya, guys. Ini lagi ada acara pembungkusan buket. Mau ada acara pembagian hadiah. Kemarin kita PTA online, PTA daring. Jadi ada tugas bikin resume dan juga bikin puisi. Ini beberapa hadiahnya mungkin tidak seberapa wow. Langsung masuk ke ruangan. Di pintu depan kita disambut dengan pintu yang bertuliskan apa nih? Sanggar Pramuka. Yes, Sanggar Pramuka. Masuk ke dalam, ini tampilannya. Bendera merah putih. Ada bendera Wosem. Oh kebalik. Ada namanya Kibaran Cita. Kibaran Cita ini bendera yang di dalamnya ada gambar Ambalan SMK Negeri 1 Kumlagi. Ini Ambalan Agus Salim ya, lambangnya keris. Satu lagi ada gambarnya loh, mana? Nah, ini Ambalan Kartini. Jadi namanya Kibaran Cita. Ada struktur organisasinya juga. Struktur Dewan Ambalan Agus Salim Kartini 126566. Mabigus sampai dengan sisinya ada pembina, penegak putri, pemangku adat, pradana, juru uang, kerani dan sekbit-sekbitnya. Sarana prasarana, hubungan masyarakat. Apa ini? Penelitian, evaluasi, pengembangan liter, giat kepramukaan.
Jadi ada 4 segbit, ada giat kepramukaan, ada penelitian evaluasi dan pengembangan, ada kajian kepramukaan, ada hubungan masyarakat atau humas, ada sarana dan prasarana ya. Di sebelah kiri ada struktur organisasi Gelar Pramuka Gugus Depan Mojokerto 06506. Ada majelis pembimbing gugus depan, ketua gugus depan, setelah itu pembina satuan sampai Ambalan Agus Salim Kartini. Next, ini ada foto-foto kegiatan, ada juga printer, ada juga inventaris ya. Ini setiap inventaris kita kasih tanda seperti ini, inventaris gugus depan. Oke, ini di dalamnya. Dibuka, ada surat keluar masuk, ada absen peserta pramuka. Ini ada piala ini. Kemarin ada kegiatan sekolahan, kita Ambalan dapat piala juara 2 lomba pensi ekstra. Oke. Ini nggak bisa dibuka. Ada topi Boni. Goni apa Boni? Topi Boni. Ada juga ini pusaka kita ya. Pusaka Ambalan Agus Salim berupa keris, dan juga pusaka Kartini berupa buku. Ini di sini. Oke. Jadi ada kerisnya beneran buat pada saat upacara adat kita ada penancapan pusaka. Lanjut ke dalam, kita punya sekitar 3.500 tongkat. Ya, ada tongkat, ada sapu. Ini tongkatnya. Jadi ini beberapa inventaris yang kita punya. Ada tongkat, ada sapu. Di sini juga ada karabiner atau tali untuk kita turun tebing. Ini panjangnya kalau nggak salah 50 meter ini. Sudah beberapa kali kita gunakan. Ya. Jadi ada talinya. Di sini ada juga dispenser. Oke. Ada untuk cuci tangan, Lifebuoy. Ada beberapa galon kosong inventaris kita. Ada Natura, ada gula, macam-macam ya. Ada kopi, itu di dalamnya ada kopi. Itu ada alat-alat masak, alat dapur. Dan juga ada kompor, piring, dan lain-lain. Kita lihat di dalam box ini ada apa. Nah, ini ada tenda, ada beberapa tenda. Di almari ini nah, ini juga tenda. Jadi kita sudah punya tenda. Ini tiap tahun akan nambah lagi nih tenda ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tenda. Tutup lagi. Ini galon. Dalam sini ada tali. Nah, ini tali temali banyak banget ini. Ada beratus-ratus tali temali ya.
Jadi ini tali temali kita amankan di sini, banyak banget. Ini kotak perlengkapan. Oke. Ini juga ada kemarin. Nah, ini berkas-berkas. Ini 3 tahun ke belakang. Jadi berkas-berkas 3 tahun ke belakang masih kami simpan buat arsip, karena ini belum ditata juga jadi masih berantakan. Jadi buat arsip ada proposal musyawarah gugus depan, ada buku iuran, ada logbook, ada buku pelantikan, buku iuran, banyak. Jadi untuk administrasi insya Allah kami sudah bagus lah. Kita tutup. Kita kemarin lomba gugus depan unggul kita kemarin juara 2 tingkat kabupaten. Jadi SMK kita mendapatkan juara 2 gugus depan unggul tingkat kabupaten. Jadi yang dinilai dari mulai perlengkapan, administrasi, pembukuan dan lain sebagainya, absensi, iuran dan macam-macam, penilaian kita mendapatkan juara 2. Ada Kak Maila di sini. Nanti kita lanjut tanya-tanya kepada Dewan Ambalan ya. Lanjut nanti tanya-tanya kepada Dewan Ambalan bagaimana cara menyikapi kegiatan atau program kerja kepramukaan di tengah-tengah masa pandemi ya. Jadi nanti bagaimana latihan kepramukaannya, bagaimana untuk pelantikan dan kegiatan lain-lain sesuai program kerja, bagaimana itu tetap terlaksana. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol dengan kakaknya Dewan Ambalan. Oke, ini lagi ada acara pembagian hadiah kepada pemenang resum dan juga puisi. Yang kemarin kita PTA itu kan ada PTA online ya, PTA daring. Kita lakukan penerimaan tamu ambalan itu daring, secara daring. Ada penugasan pembuatan resum kegiatan selama 2 hari itu dan juga pembuatan puisi. Nah ini beberapa pemenangnya, kita coba lihat. Semua tepuk, mari semuanya tepuk pramuka. Nadia. Halo, ini pembagian hadiah. Ini juara 1 sama juara 2 sama ini pemenang puisi terbaik. Oke, siap. Ini kakak terendel. Aku ulang tahun.
tepuk. Mari semuanya tepuk pramuka. Oke guys, sekarang kita sudah ada salah satu kakak dari Dewan Ambalan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan mengenai program-program kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatan ambalan atau program kerja di tengah-tengah masa pandemi. Jadi nanti silakan dikenalkan namanya siapa, sebagai apa di ambalan, dan nanti ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Halo semuanya, lupa dibuka dulu maskernya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zamrotul Ilmiah. Saya di Dewan Ambalan sebagai bendaharanya. Jadi saya bendahara Kartini. Udah, jadi ini Kak Nabila sebagai bendahara di kepengurusan Dewan Ambalan. Oh gini Kak Nabila, untuk ini kan masa-masa pandemi ya. Iya. Pandemi belum selesai, artinya kita ada beberapa sekolahan yang belum melaksanakan kegiatan tatap muka atau belajar mengajar. Nah, untuk kepramukaan sendiri nih, apakah ikut mandek, apakah ikut berhenti, atau kita tetap melaksanakan program kerja tapi sesuai dengan protokol kesehatan? Silakan dijelaskan Kak Nabila. Oke, untuk pertanyaan ini tuh sebenarnya saya agak bingung jawabnya, tapi untuk tahun ini memang kita kan masa-masa pandemi, jadi kita harus di social distancing juga, lockdown juga. Jadi saya juga belajar di rumah, semuanya itu serba di rumah. Tapi kan setiap tahun setiap sekolah itu pasti ada yang namanya PTA atau penerimaan tamu ambalan. Nah, itu tuh kita sebenarnya agak bingung itu gimana cara mengatasinya. Tapi akhirnya Dewan Ambalan mempunyai solusi, yaitu dengan PTA online. Memang agak aneh, loh kok PTA online, gimana itu? Pasti kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang gak terlaksana, seperti penyanapi unggun, habis itu ada pensi-pensi, terus pengenalan ekstrakurikuler, habis itu yang lainnya juga itu pasti gak ada. Jadi kita ubah konsepnya menjadi seperti kayak materi-materi. Dari Dewan Ambalan sendiri tuh masih ada check-in. Kita check-innya melalui online, jadi pesertanya itu tetap di rumah, stay at home. Dia hanya pegang HP aja, dia tulis namanya, terus itu absen. Setelah itu kita pakai aplikasi Zoom juga sama radio. Jadi di sanggar ini kita sulap menjadi studio radio. Nah, itu tuh yang agak kita nggak pernah siaran, disuruh siaran. Jadi hari pertama itu agak-agak kaku gitu. Awal-awal siaran itu sebenarnya agak-agak kaku. Lama-lama kelamaan juga udah biasa untuk menjelaskan materi kepada adik-adiknya gitu. Saat berjalannya PTA online ini beberapa ada kendala yang pastinya. Pertama itu jaringan, itu udah pasti. Meskipun kita sekolahnya online, kita pasti kendalanya itu di jaringan, sinyal, habis itu katanya paketannya habis itu error juga aplikasinya, atau jalurnya untuk masuk absen sama mendengarkan radio itu juga halangan bagi kita. Maka dari itu kita mengapresiasinya itu dengan sabar, tetap berusaha semaksimal mungkin buat adik-adik peserta PTA tahun ini. Meskipun itu hanya di rumah, jadi kita tetap melaksanakan PTA, namun kita masih menggunakan masker, kita juga pakai hand sanitizer juga, jaga jarak juga di sini. Jadi tetap pakai protokol kesehatan yang udah diizinkan sama pemerintah. Oke, jadi saya juga baru dengar ini PTA online. Jadi bukan hanya pelatihan saja yang bisa dilakukan secara online, tapi kita juga sebagai seorang pramuka gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengikuti zaman sekarang. Jadi zaman sekarang online, meskipun sekarang masih PSBB atau mungkin sekolahan belum sepenuhnya masuk, tapi kita tetap melaksanakan program kerja seperti yang tadi dikatakan PTA online. Meskipun ada beberapa kendala, meskipun ada beberapa itu seperti jaringan dan lain-lain. Itu pada saat PTA online itu kira-kira ada pihak luar nggak yang kita ajak untuk kerjasama terkait dengan aplikasi, terkait pemberian materi, itu menggunakan aplikasi apa saja, terus bagaimana cara penggunaan aplikasinya, itu kira-kira ada kerjasama dengan pihak luar nggak, apa kita sendiri? Untuk
aplikasinya itu ada pihak luar dari Skotlink kalau nggak salah kemarin. Itu yang ngawasin kita untuk absensinya, kita pakai aplikasi IRC Skotlink. Jadi anak-anak download aplikasi Skotlinknya, tinggal nanti setiap sangganya itu ada masing-masing channel yang pegang, yaitu Dewan Ambalnya. Ada 5 sangga, yaitu pelaksana, penegas, pendobrak, perintis, sama pencoba. Itu udah dipegang sama masing-masing Dewan Ambalan yang bertugas. Nah, itu kita dibantu sama kakak yang pegang dari Skotlink juga. Habis itu kita juga kedatangan narasumber dari Jakarta pas hari keduanya, yaitu pas hari terakhir PTA-nya. Kita kedatangan tamu narasumber dari Jakarta, tapi itu secara online, jadi daring. Dia kakaknya di Jakarta, sayanya di sini. Jadi kita bicaranya itu tanpa melihat orangnya, secara langsung gitu. Biasanya tuh kan kalau siaran radio itu kan seperti podcast gitu ya, bertemu gitu 2 orang. Tapi kalau yang kemarin itu kita kedatangan narasumber dari Jakarta, itu kita nggak bertadapan langsung, jadi kitanya online gitu. Dia di rumahnya dia di rumahnya, kita di sekolah. Oh gitu, jadi kita ada beberapa aplikasi, ada apa namanya, Android IRC, terus ada juga kerjasama dengan Skotlink. Jadi berarti pemberian materinya kemarin langsung dari Skotlink ya, untuk materi apa kemarin, materi penegakan atau apa kemarin kita dari Skotlink. Jadi narasumbernya ada di Jakarta Pusat, kita ada di sini, tapi bisa memberikan materi gitu ya, luar biasa. Jadi mungkin terakhir karena bilang pesan buat teman-teman pramuka, khususnya penegak Pandega, mungkin yang lihat video ini nanti bisa, entah itu motivasi, entah itu apa, untuk tetap menjalankan kegiatan kepramukaan, untuk tetap menjalankan kegiatan program kerja yang mungkin dibuat selama 1 tahun kemarin pada saat Muspanitra, untuk bagi Dewan Ambalan atau mungkin Dewan Kerja yang ada di Ranting. Bagaimana caranya kita itu, mungkin ada sedikit pesan sebelum kita tutup wawancara ini, pesan buat mereka buat kakak-kakak yang lain untuk tetap menjalankan kegiatan permukaan meskipun di masa pandemi. Silakan Kak Nabila. Oke. Untuk itu saya nggak mau beri banyak, karena di PTA kemarin itu saya mendapatkan tema yang menurut saya itu bagus banget, dan itu memang seperti jiwa pramuka itu akan membara-bara di hati kita, yaitu eksistensi gerakan pramuka di masa pandemi. Meskipun kita ada pandemi seperti ini, kita nggak boleh nyerah. Kita tetap melakukan prokja yang kita susun tahun kemarin pas Muspanitra, itu dengan cara online, daring. Kita menggunakan alternatif lainnya, nggak harus semuanya itu kan offline, nggak harus bertatap muka, bisa lewat HP. Zaman kan sekarang kan zaman makin maju ya, masa kita nggak bisa memanfaatkan zaman yang semakin maju gitu. Jadi sebelum kita dimanfaatkan oleh teknologi, jadi kita harus memanfaatkan teknologi terlebih dahulu gitu. Untuk semua kegiatan bisa dilakukan secara online, nggak harus tatap muka juga. Meskipun kita harus tatap muka, tetap menggunakan protokol kesehatan yang udah dianjurkan sama pemerintah, pakai masker, hand sanitizer juga, jaga jarak, sama kalau habis salaman kita sebisa mungkin cuci tangan gitu. Di sini juga kalau kakak-kakaknya datang pas PTA itu dianjurkan cuci tangan juga di sini gitu. Jadi tetap semangat buat di masa seperti ini, jangan menyerah. Selagi kita berusaha pasti ada hasilnya. Ya, mantap Kak Nabila. Tertarik dengan kata-kata barusan, sebelum kita harus memanfaatkan teknologi sebelum kita dimanfaatkan oleh teknologi. Oke, terima kasih Kak Nabila. Jumpa lagi di lain waktu, dan terima kasih teman-teman. Lanjut ke itu selanjutnya, nanti tetap stay di channel ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selamanya rasa ini semakin membelenggu, cinta lokasi di bumi perkemahan. Akankah cintaku sebatas patok tenda, tenda terbongkar, sayonara cinta. Akankah cintaku sebatas
sebatas patok tenda, tenda terbongkar, sayonara cinta.